Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat IRMC, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman kepada saudara. Saat ini saya beri tema persekutuan palsu akhir zaman. Saudara, jadi di akhir zaman akan ada juga perhimpunan, persekutuan atau aliansi palsu dari orang-orang yang akan menjadi pengikut antikris. Mereka itu merupakan aliansi besar yang nanti akan dipimpin oleh antikris. Saudara, saya akan memberitahu dahulu kepada saudara ciri perhimpunan orang-orang kudus. Dan nanti dari situ kita akan tahu bagaimana perbandingannya dengan persekutuan palsu atau yang disebut dengan persekutuan Babel besar di dalam kitab Wahyu pasal 17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau persekutuan kudus orang-orang yang nanti akan harpaso atau diangkat hidup-hidup pada Wahyu pasal 12 ayat yang kelima dan juga yang diungsikan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 maupun ayat yang ke-14, orang-orang kudus tersebut memiliki ciri bahwa mereka dipimpin oleh Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar melalui hamba-hamba yang diurapinya. Tetapi, saudaraku, persekutuan palsu itu akan dipimpin oleh roh-roh dari dunia ini dan orang-orang yang bertujuan untuk kedamaian, tetapi kedamaian palsu, kesejahteraan dunia semata, dan dipimpin oleh roh antikris dan nabi palsu, di mana mereka juga berkedok menjadi penyelamat dunia, berkedok menjadi juru damai dunia, tetapi mengabaikan keselamatan dari Kristus. Seperti Yesaya pasal 26 ayat 18, saudaraku, menggeliat-geliat seperti mau melahirkan, tetapi ternyata melahirkan angin, saudaraku. Jadi tidak bisa melahirkan keselamatan. Jadi ini bedanya yang pertama. Kalau persekutuan orang-orang kudus itu dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus melalui hamba-hambanya yang diurapi, dan arahnya juga nanti pasti, saudaraku. Kemudian yang orang-orang yang masuk di dalam persekutuan palsu itu dipimpin oleh roh-roh dari dunia ini dan orang-orang yang bertujuan untuk kedamaian palsu, kesejahteraan palsu, kemudian dipimpin oleh roh antikris dan nabi palsu yang berkedok menjadi penyelamat dunia, berkedok menjadi juru damai dunia, tetapi mengabaikan keselamatan dari Kristus Yesus. Jadi tidak bisa melahirkan keselamatan. Ini poin penting. Kemudian yang kedua, saudara, orang-orang kudus di akhir zaman persekutuannya akan dipimpin oleh bintang-bintang akhir zaman yang memiliki arah pasti, yaitu lahirnya anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Artinya persekutuan yang membuahkan hasil. Saudara, ini penting sekali. Kemudian persekutuan palsu itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya arah, yang tujuannya kesejahteraan dunia semata. Ya, di antara mereka lahir juga kata-kata bijak. Kalau saya katakan itu merupakan amsal-amsal debu, di mana merupakan nasihat-nasihat, strategi-strategi untuk mengatasi kesulitan kehidupan ini, untuk mencapai kesuksesan di dunia ini, tetapi mengabaikan keselamatan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang masuk di dalam persekutuan palsu itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya arah di akhir zaman, di mana tujuannya adalah kesejahteraan dunia semata. Nah, persekutuannya juga bisa nampak gemerlap, hebat, megah, namun tidak bisa merubah karakter orang. Pamer kehebatan, pamer kemesraan, tetapi mandul di dalam karya keselamatan.
Seperti tertulis dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 2-4. Saudaraku, mempelai sundal Babel itu dia berpesta dengan barang-barang yang indah, dengan kesemarakan yang luar biasa, emas, permata, perak, saudaraku, berbagai macam barang-barang yang seharusnya dipakai untuk membangun bait Allah, tetapi oleh mempelai sundal Babel atau oleh orang-orang yang masuk dalam persekutuan palsu di akhir zaman, segala macam kemewahan itu dipakai dan untuk menunjukkan kehebatan dirinya sendiri, jadi semacam pamer kehebatan, saudaraku. Kemudian yang ketiga, saudaraku, kalau perhimpunan orang-orang kudus itu memiliki ciri kerendahan hati, mau diingatkan bila bersalah sehingga tercipta pendamaian. Nah, saudara bisa melihat kalau di dalam satu persekutuan, dalam satu perkumpulan, itu ada orang-orang yang tidak bisa berdamai dan hidupnya tidak bisa diperdamaikan lagi. Kalau salah tidak mau ditegur, tidak mau mengaku bersalah, maka itu berbahaya. Itu akan masuk di dalam arusnya sundal Babel, masuk di dalam persekutuan palsu yang nanti pemimpinnya adalah antikris. Jadi persekutuan orang-orang kudus itu adalah persekutuan orang-orang yang rendah hati. Di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 itu 7 jemaat semuanya rendah hati. Meskipun dosanya merah seperti kirmisi, meskipun kesalahannya banyak, tetapi kalau ditegur itu dia mau mendengar, mau bertobat, mau memperbaiki kesalahannya. Sedangkan saudaraku, yang masuk di dalam persekutuan palsu itu adalah orang-orang yang kalau dinasehati, diperbaiki, meskipun salah, dia tidak mau, saudaraku. Dia tidak merasa perlu pendamaian di dalam dirinya karena dia sudah merasa diri hebat, saudaraku. Nah, orang-orang yang tidak bisa diperdamaikan lagi, orang yang bersalah tidak mau bertobat, meskipun bersalah tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak bertobat, itu ciri dari pengikut persekutuan palsu yang nanti pemimpinnya adalah antikris. Saudara, kemudian yang keempat saya catat, perhimpunan orang-orang kudus itu adalah perhimpunan orang yang dididik menurut hikmat dan ajaran yang sehat dan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Saudaraku, seperti ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2-4 ya. Jadi perhimpunan orang-orang kudus itu dididik menurut hikmat dan ajaran sehat, kuasa firman dan Roh Kudus. Tetapi saudaraku, persekutuan palsu, mereka berhimpun dan yang mendidik adalah berbagai macam ajaran yang ada di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, di mana ajaran-ajaran palsu yang membuat mereka masuk di dalam golongan orang-orang yang berada di persekutuan yang keliru. Misalnya adalah ajaran Bileam. Saudaraku, itu ada pada jemaat Pergamus. Jadi jemaat Pergamus itu, saudaraku, kalau dia gagal, dia bisa masuk di dalam persekutuan palsu juga, saudaraku. Kemudian ajaran pengikut Nikolaus itu terjadi di jemaat Efesus dan juga jemaat Pergamus. Kemudian ajaran wanita Isabel. Kemudian ajaran yang mengizinkan berzina. Jadi zina itu tidak apa-apa, saudaraku. Kan kasih begitu, saudaraku, alasannya, saudaraku. Kemudian juga ada ajaran seluk beluk iblis, itu juga jemaat di Tiatira, ya saudaraku. Jadi jemaat-jemaat yang masuk di dalam persekutuan palsu itu adalah orang-orang yang nanti akan terpengaruh oleh ajaran Bileam, oleh ajaran pengikut Nikolaus, oleh ajaran-ajaran wanita Isabel. Wanita Isabel itu dengan mantra-mantra memanggil arwah dan sejenisnya. Kemudian memperbolehkan zina. Jadi zina itu sesuatu yang boleh, saudaraku. Kemudian
ajaran seluk-beluk iblis. Kalau menyelidiki iblis itu malah senang sekali, saudaraku. Tetapi ketika belajar mengenai Roh Kudus, saudaraku, ini mereka tidak bisa, saudaraku. Mereka lebih suka mengenal seluk-beluk iblis. Oh, iblis itu nanti karakternya seperti ini, baunya seperti ini, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mempelajari dari sifatnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Jadi ini adalah sifat-sifat yang akan ada dan menandai pada jemaah-jemaah yang masuk di dalam persekutuan palsu. Nanti di dalam dirinya akan dihiasi dengan berbagai macam sifat buruk ini. Dan nanti ini banyak sekali, saudaraku. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 dibaca, Pak Nendra. Keadaan manusia pada akhir zaman. Terus, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Amin. Di dalam persekutuan masih ada orang yang mencintai dirinya sendiri, sehingga kalau di dalam persekutuan itu suasananya nggak nyaman, suasananya saling cuek, saudaraku. Tidak ada senyum, tidak ada sapa, lebih enak ke mall, lebih enak ke pasar, saudaraku. Itu karena manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terus, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Amin. Mereka akan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, senangan itu membual, saudaraku. Jadi omong besar, ya saudaraku, padahal kenyataannya tidak ada seperti itu, saudaraku. Jadi kesukaan membual itu termasuk orang-orang yang dimasuki oleh roh-roh Sundal Babel, roh-roh dari jemaah Sundal Babel, atau itu termasuk bagian dari roh antikris juga. Mereka suka membual. Kalau sudah membual itu bahasa Jawanya tuh ngedabrus, saudaraku, omong besar, saudaraku, tapi kenyataannya nggak ada, saudaraku. Ini ngedebus. Nah, saudara menjadi orang percaya pada Tuhan, itu jangan suka membual, jangan suka omong besar, saudaraku, melainkan kita ini berjalan apa adanya, saudaraku, bersaksi apa adanya. Jangan membual, jangan gedabrus, saudaraku. Kita mengatakan segala sesuatu dan kita hidup berpadan. Dan untuk hidup berpadan ini kita perlu belajar, jangan gengsi, saudaraku. Sebab kalau kita gengsi, kita tinggi hati, berkat sulit turun. Seperti kemarin saya sampaikan, kalau berkat itu turun kepada orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu sulit untuk didatangi berkat. Ada seorang dahulu yang saya sampaikan pada saudara, ya, seseorang dermawan kaya raya itu sudah mempersiapkan uang yang cukup banyak begitu, saudaraku, tetapi orang yang dibantu ini malah sombong duluan, cerita sana sini sesuatu yang meninggikan diri, sesuatu yang membual. Akhirnya dermawan tadi nggak jadi ngasih duit, saudaraku, karena berkat itu nggak bisa turun kepada orang yang sombong. Jadi membual dan menyombongkan diri itu sesuatu yang akan hinggap pada jemaat-jemaat palsu di akhir zaman, saudaraku. Mereka menjadi pemfitnah, memfitnah sesamanya, saudaraku, memfitnah sesama hamba Tuhan, saudaraku, memfitnah sesama jemaat, supaya kalau melihat jemaat atau hamba Tuhan lain itu jatuh, dia senang, saudaraku. Ini roh yang seperti Herodes tidak suka damai, roh paranoid, saudaraku. Jadi akibat paranoid kemudian memfitnah supaya orang yang difitnah itu jatuh, saudaraku. Ini hal yang harus kita hindari kalau saudara ingin masuk di dalam penggembalaan imam besar Tuhan Yesus Kristus. Saudara menjadi kaki dian emas. Kaki dian emas itu betul-betul clear hidupnya, saudaraku, cemerlang. Tidak ada pikiran-pikiran yang seperti ini, saudaraku, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, ngeyel sama orang tua, saudaraku.
kemudian tidak tahu berterima kasih, sudah diberi, nggak ngerti terima kasih, saudaraku. Kemudian tidak mempedulikan agama, ini sudah gampang diterjemahkan. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Amin. Jadi ini sifat dari jemaah-jemaah yang nanti akan masuk di dalam persekutuan palsu. Mereka itu tidak tahu mengasihi, juga tidak suka berdamai, lebih suka tuntut menuntut di pengadilan, saudaraku. Jadi kalau orang itu berdamai, mereka akan dibebaskan dari hukuman. Tetapi kalau orang itu tidak suka berdamai, mereka akan masuk di dalam hukuman. Demikian pula dalam hal kerajaan surga. Kalau orang itu suka berdamai, mau berdamai dengan Tuhan, maka dia akan lepas dari hukuman kekal, yaitu neraka. Tetapi kalau dia tidak mau berdamai dengan Tuhan, salah ditegur nggak mau, saudaraku, maka dia akan masuk di dalam penghakiman Tuhan dan masuk di dalam neraka kekal. Itu hukuman kekal, saudaraku. Jadi kalau orang itu berdamai, dia lepas dari hukuman. Tetapi kalau orang itu tidak suka berdamai, maka dia tidak akan bisa lepas dari hukuman. Demikian pula di dalam hal kerajaan surga. Kepada orang yang mau berdamai kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni, tidak mengingat-ingat dosa saudara. Tetapi kepada orang yang nggak mau berdamai, saudaraku, sorry lah, saya ini orang hebat, nggak mau minta ampun sama dia. Yang salah itu dia, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki sikap yang suka berdamai. Kemudian di sini ada lagi suka menjelekkan orang. Jadi kalau ada temannya baik, itu malah dijelek-jelekkan, dicari-cari saja kesalahannya itu, saudaraku. Dicari-cari, dipetani bahasa Jawanya. Dicari-cari kesalahannya untuk menjatuhkan. Kemudian tidak dapat mengekang diri. Nah, ini tidak bisa mengendalikan diri, emosian, saudaraku. Marah sedikit emosi. Kemudian garang. Apapun alasannya, kalau saudara itu garang, nggak baik, saudaraku. Garang, saudaraku. Meskipun saudara berhadapan dengan orang-orang sangar, ya, hadapi dengan kasih. Jangan kasar dihadapi dengan kasar. Nanti bentrok jadinya. Kasar itu harus dihadapi dengan kasih, saudaraku. Kemudian tidak suka yang baik. Kemudian ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Amin. Jauhilah mereka itu. Ya, jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di akhir zaman itu banyak sekali, saudaraku, orang yang nampaknya rajin beribadah, tetapi di luaran masih garang, masih suka marah-marahan, caci maki, saling umpat, saudaraku, saling jegal, saling membenci, saudaraku. Padahal mereka rajin ibadah, saudaraku. Dan ini kebanyakan orang nanti yang akan masuk di dalam persekutuan palsu, persekutuan Sundal Babel namanya, persekutuan gereja palsu yang di dalamnya nanti roh antikris itu akan menunggangi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Jadi banyak sekali di akhir zaman nanti orang yang akan masuk di dalam arus ini, nampaknya itu ya kalau minggu ibadah rajin, banyak banget, bahkan mereka di dalam gebiarnya luar biasa, saudaraku. Tapi karakternya ini loh nggak berubah, mulutnya masih saja kotor, saudaraku. Pikirannya masih penuh tipu muslihat untuk menjatuhkan temannya, menjatuhkan saudaranya, menjatuhkan sahabatnya. Saudaraku, ini nggak layak, ini bukan kaki dian emas. Saudaraku, lanjut ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ya, jadi senangnya menyelundup, saudaraku, di tengah-tengah jemaat untuk menciptakan perpecahan. Ya, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi
begitu ya saudaraku, akan ada banyak orang itu yang suka menyusup untuk menimbulkan perpecahan, menyelundup namanya saudaraku. Masuk tanpa melalui sesuatu yang benar, melalui jalan yang benar itu namanya menyelundup. Kemudian ayat yang ketujuh, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. terus Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran Allah. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. amin. Jadi orang-orang yang masuk di dalam persekutuan palsu itu memiliki karakter seperti Yanes dan Yambres. Yanes dan Yambres itu siapa? Mereka itu ahli-ahli sihir pada zaman Mesir kuno dahulu. Ketika berhadapan dengan Musa, mereka bisa juga menciptakan ular. Saudaraku, mengadakan ular. Jadi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular. Ahli-ahli sihir itu pun berbuat demikian, saudaraku. Tetapi pada akhirnya, saudaraku, pada momen-momen tertentu apa yang diciptakan oleh Musa itu tidak bisa mereka tiru, saudaraku. Nah, saya beritahu saudara bahwa orang yang menerima pewahyuan itu tidak akan bisa ditiru oleh siapapun, saudaraku. Meskipun untuk step 1, step 2 mungkin bisa ditiru, tetapi untuk step-step selanjutnya, saudaraku, nggak akan bisa, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan yang tertib, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi seperti yang saya sampaikan, namanya pewahyuan itu akan mengungkap segala sesuatu, bahkan tentang kitab Wahyu, saudaraku. Mungkin step pertama bisa saudaraku meniru, step kedua bisa, tapi pada tahap-tahap selanjutnya nanti akan jalan buntu. Yanes dan Yambres itu begitu, saudaraku. Ketika memasukkan ular bisa, memasukkan air jadi darah bisa, tapi selanjutnya mujizat-mujizat Musa itu nggak bisa, saudaraku. Jadi Yanes dan Yambres itu menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. 1 step bisa niru, 2 step bisa, nanti 3 step keliru dia, saudara-saudara. Step keempat, apalagi step kelima nyasar dia, saudaraku. Nah, saudara, makanya di dalam penggembalaan kaki dian emas ini, saya berharap saudara betul-betul cermat, karena di akhir zaman banyak sekali persekutuan-persekutuan yang di dalamnya hanya mengejar kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, tapi tidak mengerti visi surgawi, yaitu lahirnya orang-orang yang harpaso. Di akhir zaman akan diarahkan ke sana, saudaraku. Kekristenan itu harus punya arah, yaitu arahnya adalah Wahyu 12 ayat yang kelima, saudaraku. Tetapi orang yang masuk di dalam persekutuan palsu itu, mereka tanpa arah. Arahnya adalah mencapai kebahagiaan duniawi. Bagaimana bisa punya duit banyak, bagaimana bisa punya mobil banyak, bagaimana bisa punya rumah banyak. Saudara, kalau sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sudah menjadi kaki dian, jemaat kaki dian yang sungguh-sungguh, jangankan kok duit, saudaraku, jangankan mobil, saudaraku, rumah yang bagus akan dikasih oleh Tuhan. Tapi saudara harus betul-betul menjadi laksana kaki dian emas, jangan hanya kaki dian saja. Kalau kaki dian saja nanti juga selamat, tapi akan masuk masa antikris. Terus ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, Yanes, Yambres, step 1, step 2 bisa niru Musa, step 1, step 2, step 3, step 4 nggak bisa, saudaraku. Demikian pula, saudaraku, di dalam penggembalaan bintang di akhir zaman. Step 1 mungkin bisa, step 2 kalau saudara tidak setia mengikuti kegerakan, nggak bisa, saudaraku. Nanti jalannya akan buntu, saudaraku. Oleh karena itu kita harus betul-betul tertempa, terdidik di dalam pengajaran. Jadi Yanes dan Yambres itu ahli sihir Mesir kuno yang menentang Musa. Ayatnya dalam Keluaran pasal 7 ayat 11 sampai 12. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kenyataan dari persekutuan palsu itu dituliskan di dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18. Jadi persekutuan palsu ini nanti secara globalnya menunjuk kepada satu aliansi besar, di mana aliansi itu akan dipimpin oleh antikris, saudaraku. Kemudian
di dalam lingkup lebih kecil mungkin itu menyusup di tengah-tengah persekutuan orang-orang, perhimpunan orang-orang, saudaraku, yang di dalamnya memiliki sifat-sifat 18 karakter yang tidak baik seperti ditulis di dalam 2 Timotius 3 tadi. Di dalam persekutuan tetapi di sana ada orang yang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, orang yang suka sombong masih ada di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah jadi secara global, saudaraku, nanti persekutuan Sundal Babel atau persekutuan palsu itu merupakan aliansi besar, aliansi mesra antara antikris dan bangsa-bangsa yang mendukungnya. Sudah pahami ini baik-baik ya. Jadi Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18 itu aliansi mesra antara antikris dan bangsa-bangsa yang mendukungnya. Bahkan saudaraku, ketika Wahyu pasal 12 itu digenapi, maka aliansi ini akan menggelar semacam gladi bersih, show of force, saudaraku. Jadi mereka menunjukkan pamer kekuatan, saudaraku. Mereka show of force, saudaraku. Menunjukkan kehebatannya, pamer kemesraannya, saudaraku. Di depan mempelai yang mau melahirkan itu. Saudara kalau membaca di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga dan keempat, di sana ada naga merah padam yang menggoda wanita yang hendak melahirkan anak laki-laki itu. Saudaraku, jadi terjadi show of force, saudaraku. Pamer kekuatan, pamer kemesraan itu semenjak Wahyu 12. Tuhan malah nggak pamer kemesraan, saudaraku. Ya, saudara lihat Wahyu pasal 1 sampai terakhir itu nggak ada Tuhan pamer kemesraan. Yang ada malah mempelai wanitanya seolah-olah merintih kesakitan, saudaraku. Tapi Tuhan perhatikan dengan lembut. Meskipun nggak nampak, tapi memperhatikan, itu dahsyat daripada kita kayak anak SMA, saudaraku, cinta-cinta monyet, diketok-ketok nih, saudaraku. Lebih baik nggak nampak, tapi mengasihi secara dahsyat luar biasa. Ini taktik Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenyataan dari persekutuan palsu, Wahyu 17 ayat 1 sampai 18, kenyataan besarnya ini adalah aliansi mesra antara antikris dan bangsa-bangsa yang mendukungnya. Coba dibaca Pak Nendra, Wahyu 17 ayat 1 mulai. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Terus, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. terus, Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Amin. Ini show of force juga, saudaraku, dan pamer kemesraan, saudaraku. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Saudara, pamer. Saudaraku, pamer. Jadi nanti di dalam aliansi besar itu, saudaraku, nanti akan pamer, ini loh negara yang menyokongku. Ini loh negara adidaya yang menyokongku, saudaraku. Akan terjadi seperti itu, saudaraku. Nggak ada toh yang sama seperti dia. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13 dikatakan seperti itu. Tidak ada yang seperti dia. Siapa yang sanggup berperang melawan dia? Saudaraku, jadi show of force, saudaraku. Dan itu dimulai dari Wahyu pasal 12 ayat yang ke-3 dan ke-4. Dan itu berlanjut, saudaraku. Sampai selanjutnya dalam Wahyu 13 itu dikatakan, siapa yang bisa melawan ini? Nggak ada, saudaraku. Dan sampai Wahyu 17 ini, saudaraku, show of force itu ditunjukkan lagi di dalam kemesraan palsu antara antikris dan pengikutnya dan negara-negara pendukungnya. Saudaraku, jadi antikris itu merupakan sosok pimpinan tunggal dunia, saudaraku. Kemudian, saudaraku, saya beritahu ini secara global ya, saudaraku. Kemudian wanita Sundal Babel, persekutuan Sundal Babel itu adalah negara-negara
yang menyokong antikris ini. Saudaraku, luar biasa sekali, nampak mesra, tetapi nanti kemesraan itu hancur di dalam sesaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ayat yang ketiga tadi, dibaca ulang. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Amin. Jadi binatang itu memiliki kekuasaan atas seluruh dunia. Ya saudaraku, adidaya ini nanti saudaraku. Terus, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. amin. Saudaraku, jadi persekutuan Sundal Babel itu juga meriah, amat meriah saudaraku, tetapi tidak melahirkan keselamatan. Mereka berpesta dengan kain ungu. Kain ungu itu simbol dari kejayaan duniawi. Kemudian kain kirmisi yang dihiasi dengan emas. Saudaraku, emas juga lambang dari kekayaan. Tetapi ini benda yang seharusnya dipakai untuk membangun bait suci. Permata, mutiara, itu benda yang seharusnya dipakai untuk membangun bait suci, saudaraku. Dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Jadi di balik saudaraku, kemesraannya tadi sebetulnya menyembunyikan dosa yang terselubung. Saudaraku, di mana mereka itu menyembunyikan dosa, kenajisan, percabulan, saudaraku, yang tidak dipertobatkan, saudaraku. Ayat 17, ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Amin. Jadi kalau orang beriman itu punya bapa, orang beriman ya. Tetapi kalau wanita-wanita pelacur ini di sini dikatakan memiliki ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Saudaraku, dan ini nanti menunjuk satu kota. Makanya kemudian ada istilah ibu kota, saudaraku. Ibu kota kalau Indonesia ya Jakarta, kalau Amerika ya saudaraku Washington, saudaraku, atau New York. Kalau Malaysia ya Kuala Lumpur, saudaraku. Ya, jadi makanya ada istilah ibu kota, saudaraku. Nah, nanti Babel besar itu merupakan satu kota di mana di sana merupakan markas dari aliansi besar tersebut, saudaraku. Aliansi orang-orang yang membangun kepentingan dunia, saudaraku, dan itu dianggap sebagai juru selamat dunia, penyelamat dunia. Aliansi besar itu, saudaraku, itu dianggap sebagai juru damai dunia. Aliansi besar itu, saudaraku, padahal tidak demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lanjut. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Terus? Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Terus? Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Terus? Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Terus? Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi." Terus? Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Terus? Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Terus? Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Terus? Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya
mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Terus, Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. amin. Jadi Antikris juga pengikutnya yang tergabung di dalam persekutuan Sundal Babel itu, saudaraku, dalam aliansi besar itu, saudaraku, mereka akan berperang melawan anak domba. Ini yang namanya perang Harmagedon. Makanya kalau sekarang ada perang antar bangsa, mungkin Israel melawan bangsa di sekitar, melawan Iran, melawan Suriah, saudaraku, Amerika melawan Venezuela, saudaraku, itu belum merupakan tanda dari kedekatan akhir zaman, dari kedatangan Tuhan Yesus. Itu baru merupakan awal, ya saudaraku. Tetapi nanti kalau sudah ada kesepakatan dari aliansi besar, di mana aliansi itu dipimpin oleh Antikris, kemudian disokong oleh pengikut-pengikutnya tadi, saudaraku, pengikut-pengikut Antikris itu disebut juga mempelai Sundal Babel atau persekutuan palsu di akhir zaman, di mana sifatnya tadi tertulis di dalam Timotius tadi, 18 macam kejahatan, saudaraku, itu menjadi sifat dari orang-orang yang akan mengikut Antikris, saudaraku. Jadi mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah terpilih, dan yang setia. 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Amin. Kenapa toh kok disebut pelacur? Saudaraku, saya akan beritahu saudara ya. Kalau orang yang menerima benih firman dari Tuhan Yesus mempelai pria surga melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi, itu dia seperti Maria, saudaraku. Jadi mendapatkan benih dari satu laki-laki surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan benih itu, saudaraku, disampaikan, ditaburkan melalui laki-laki surga. Yang disebut laki-laki surga itu setiap orang yang di dalam mulutnya itu bisa mengeluarkan pembukaan rahasia firman. Maka di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan segala bangsa. Dengan gadapsi, tiba-tiba anaknya itu harpaso. Nah, orang-orang yang harpaso itu adalah orang-orang yang nanti dari mulutnya akan bisa keluar benih dari mempelai pria surga. Kenapa disebut pelacur, saudaraku? Karena pengikut dari Antikris ini dia akan memasukkan ajaran-ajaran macam-macam. Ajaran Bilea masuk, saudaraku. Ajaran dari mungkin kepercayaan lain masuk. Konon untuk perdamaian, saudaraku. Kemudian ajaran dari roh-roh lain masuk. Ajaran dari Isabel masuk, saudaraku. Benih dari seluk-beluk iblis masuk. Ajaran Bilea masuk, ajaran Isabel masuk. Itulah makanya disebut hatinya itu seperti pelacur, karena dia mau menerima apapun, tidak hanya dari Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya saudaraku, bahkan kalau dari Tuhan nggak mau, saudaraku. Kalau dia mau mendengar suara dari firman penggembalaan yang disampaikan oleh bintang-bintangnya Tuhan, di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, mereka mau disucikan, diperdamaikan, mereka nggak akan masuk di dalam bilangan orang-orang yang terkumpul di dalam kelompok jemaah-jemaah ataupun kelompok-kelompok palsu ini, saudaraku. Persekutuan palsu ini, saudaraku. Jadi persekutuan palsu ini disebut juga pelacur karena dia itu senang mendengar segala sesuatu dari sumber-sumber lain selain Tuhan, saudaraku. Dari roh Isabel senang, dari roh nenek moyang senang, saudaraku. Jadi
ngundang arwah, ngundang roh itu merupakan kegemaran, saudaraku. Kemudian dari kepercayaan yang tidak seharusnya juga diterima, dan itu dalihnya nanti perdamaian loh, saudaraku. Makanya nanti antikris itu disebut juga juru damai palsu, karena mereka mempersatukan sesuatu yang tidak seharusnya bersatu, saudaraku. Mereka mencampurkan benih-benih macam-macam, ada benih ilalang, benih jahat, benih-benih yang jahat itu masuk, saudaraku. Nah, saudara sebagai mempelai Kristus harus membuka hati ini untuk benih dari mempelai pria surga, dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Jangan sembarangan, saudaraku. Nanti benihmu, hatimu dibuahi oleh sesuatu yang beda. Nanti saudara akan melahirkan sesuatu yang beda. Kalau saudara dibuahi oleh roh pemarah, saudaraku, saudara akan marah-marah tiap hari, saudaraku. Kalau saudara dibuahi oleh roh zina, saudaraku, saudara akan suka sekali berzina itu, saudaraku. Kalau saudara dibuahi oleh roh benci, saudara akan mudah membenci. Nah, saudara, di dalam hatimu ini harus terbuka untuk benih dari mempelai pria surga yang menimbulkan sukacita, damai sejahtera seperti buah-buah roh itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau orang itu hatinya seperti pelacur, maaf ya, pelacur itu kan menerima benih dari laki-laki banyak ya, banyak laki-laki. Demikian pula persekutuan yang digambarkan pelacur itu adalah persekutuan yang di dalam pikirannya itu, oh sana aku dengar juga dari ajarannya, misalkan kepercayaan lain diterima, ajaran dari arwah diterima juga, saudaraku, ajaran dari Bileam diterima, ajaran Isabel diterima, saudaraku. Akhirnya itu hatinya rusak. Maka secara fisik ini kemudian bisa bermanifestasi di dalam kerusakan hati. Orang yang kena penyakit liver dan lain sebagainya. Ini manifestasi dari orang yang kurang bisa menjaga hati. Saudaraku, ya luar biasa. Terus, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Terus, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan kepada mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah raja atas raja-raja di bumi. Amin. Jadi saudara perhatikan ya, ini nanti akan terjadi di akhir zaman antikris dan juga persekutuan palsu Sundal Babel ini nanti aliansinya akan retak, saudaraku, dan akan saling hancur di akhir zaman nanti, saudaraku. Sudah melihat episode ini nanti, saudaraku. Jadi aliansi antikris dan gereja palsu dan persekutuan palsu ini aliansinya nanti akan pecah, saudaraku, dan luar biasa nanti akan terjadi di Wahyu pasal yang ke-18 itu. Kota itu nanti akan menjadi sunyi senyap, saudaraku. Saudara bisa membaca nanti di Wahyu pasal yang ke-18. Jadi aliansi kemesraan mereka yang diekspos sedemikian rupa, tadi kan wanita Sundal Babel yang memakai jubah ungu, berpakaian emas, macam-macam perhiasan tadi, saudaraku, dia akan naik mesra sekali dengan antikris itu, saudaraku. Jadi aliansi kemesraan mereka itu diekspos sedemikian rupa, padahal di dalamnya penuh dosa dan tipu muslihat, penuh cawan dosa. Mereka meminum darah orang kudus, saudaraku. Penuh tipu muslihat, show of force, aliansi palsu ini menjadi-jadi. Tadi saya katakan bahkan sejak dari Wahyu pasal 12 ayat 3 dan ayat 4 itu sudah terjadi suatu pameran kekuatan yang luar biasa, saudaraku. Kalau sekarang gitu ya, itu latihan tempur bersama besar-besaran antara aliansi itu, saudaraku. Jadi terjadi pameran kekuatan yang luar biasa dari aliansi ini. Jadi, saudaraku, semacam latihan militer bersama, kerjasama politik yang mesra, tapi aliansi itu nanti akan hancur sesaat sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca coba ya, Wahyu
pasal 13 ayat 4 sampai 5. Wahyu 13 ayat 4 dan 5. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Nah, ini betul-betul dibanggakan, saudaraku. Kan sekarang ada, saudaraku, negara-negara tertentu yang bukan bangga dengan negara lain sendiri, tapi bangga dengan negara lain. Ah, hebat toh, ini yang membantu aku. Siapa yang bisa melawan negara ini? Nggak ada, saudaraku. Kan ada seperti itu. Nah, di akhir zaman puncaknya juga begitu, saudaraku. Akan ada seseorang yang penuh kekuatan, di mana bisa menggerakkan pasukan-pasukan di dunia, saudaraku, dan itu menjadi keheranan bagi seluruh dunia. Saudaraku, di sini disebut, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Amin. Jadi masa antikris itu 42 bulan lamanya. Dan antikris itu mulutnya penuh kesombongan, juga penuh hujat. Saudaraku, jadi penghinaan, penghujatan terhadap kemah suci, terhadap segala sesuatu yang kudus, terhadap sesuatu yang di surga. Itu kalau saudara melihat di media-media bagaimana orang menista, orang menghina surga, saudaraku, bagaimana orang menghina Kristus, saudaraku, dan nanti memuncak itu di akhir zaman, saudaraku. Dan bukan hanya arus bawah, nanti tokohnya pun memiliki mulut yang seperti itu. Nah, kiranya saudara tidak masuk di dalam golongan orang-orang yang berada di dalam persekutuan palsu ini. Dan persekutuan palsu, tadi tandanya sudah saya sampaikan, itu mereka memiliki sifat yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Itu sifat-sifat orang yang masuk di dalam persekutuan palsu. Mereka nampak ibadah, tetapi karakternya nggak berubah, masih memiliki 18 macam kejahatan ini. Saudaraku, mereka bukan kakidian juga. Kalau kakidian, dia tentunya nggak akan memiliki sifat-sifat yang buruk seperti 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 ini. Mereka bukan kakidian emas, saudaraku. Mereka akhirnya masuk di dalam satu persekutuan yang palsu, penuh kepalsuan. Saudaraku, jadi kita menjadi mempelai Kristus harus clear. Ya, saudaraku, tadi malam saya berdoa kepada Tuhan, ini pesan-pesan ya. Saya berdoa, Tuhan, saya sudah berusaha, hamba sudah berusaha untuk mengeluarkan kata-kata yang selalu baik, benar, dan sebisa-bisa mungkin benar dan kudus. Hamba juga sudah melakukan hal-hal yang tidak melanggar firman. Kemudian kalau sekarang ini Tuhan lihat hamba seperti apa, ternyata kondisi saya itu masih buruk, saudaraku, masih belum layak. Tuhan katakan, saudaraku, tidak cukup berbuat baik, benar, dan kudus, tetapi harus menjunjung tinggi korban Kristus dan kasih karunia. Itu yang akan membuat hidupmu cemerlang dan memperoleh kemenangan gilang gemilang. Saudara, jadi jangan saudara berbangga kalau saudara sudah bisa berbuat baik, sudah bisa berkata benar, sudah bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Di samping itu, saudara harus menjunjung tinggi korban Kristus supaya saudara cemerlang. Makanya saya sampaikan di dalam kata-kata hikmat tadi bahwa tidak cukup perbuatan baik, benar, dan kudus, tetapi kita harus menjunjung tinggi korban Kristus supaya hidup kita ini cemerlang. Tuhan sampaikan demikian, Roh Kudus sampaikan demikian. Karena kalau cuma perbuatan benar, baik, dan kudus, kondisi saudara masih seperti orang-orang kebanyakan itu, saudara belum cemerlang, saudara belum bersinar seperti Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, apalagi Wahyu pasal 12 ayat 5 bisa berpasu, belum, saudaraku. Makanya kita tahap demi tahap kita membuat
Kita ini memiliki cahaya kemuliaan Tuhan, saudaraku. Dan pada saat cahaya kemuliaan itu nanti sempurna, Wahyu 12 ayat 1 dan 2, sampai puncaknya Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, maka kita harus masuk. Nah, kita dalam tahap ke sana. Saya yang berusaha tidak menyakiti orang, selalu berbuat baik, selalu menjaga perkataan, dari pandangan Tuhan masih buruk, saudaraku. Belum bisa memenuhi kaidah-kaidah seperti Wahyu pasal 12 ini, saudaraku. Kita masih dalam tahap, dan Tuhan memberitahu satu jurus pastinya, bahwa untuk membuat hidupnya bercahaya, memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan yang luar biasa, maka engkau harus menjunjung tinggi korban Kristus. Jadi tanpa korban Kristus kita tidak memiliki cahaya kemuliaan. Tetapi dengan korban Kristus, cahaya kemuliaan yang luar biasa itu akan kita miliki, dan puncaknya kita berpaso. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.